Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Dita dan teman-teman sekalian? Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Ajeng Putri Dewi, Bagas Sri Anggoro, Dewi Amirah, Muhammad Azril Azra Awinata, dan Purnama Devita Sari. Konten pembahasan yang kami angkat ada 5. Yang pertama adalah latar belakang subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Yang kedua, tujuan dari subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Yang ketiga, unsur-unsur subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Yang keempat adalah prinsip dan penyelenggaraan subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Kemudian yang kelima, kami membahas tentang keterkaitan subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dengan subsistem lainnya. 1. Latar belakang. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan merupakan pengelolaan berbagai upaya yang menjamin keamanan, kualitas, dan manfaat dari sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Saat ini, pasar sediaan farmasi masih didominasi oleh produksi domestik. Sementara itu, bahan baku impor mencapai 85% dari kebutuhan. Di Indonesia, terdapat 9.600 jenis tanaman berpotensi mempunyai efek pengobatan dan baru 300 jenis tanaman yang telah digunakan sebagai bahan baku. Pemerintah melakukan upaya perlindungan masyarakat terhadap penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang telah dilakukan secara komprehensif. Sementara itu, pemerintah telah berusaha untuk menurunkan harga obat, namun masih terkendala. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah adalah penggunaan obat rasional belum dilaksanakan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Masih banyak pengobatan yang dilakukan tidak sesuai dengan formularium. Pemerintah juga telah menyusun daftar obat esensial nasional atau DOEN yang digunakan sebagai dasar penyediaan obat di pelayanan kesehatan publik. Lebih dari 90% obat yang diresepkan di puskesmas merupakan obat esensial generik. Namun, di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya masih belum diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep obat esensial generik belum sepenuhnya terlaksana. 2. Tujuan dari subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Tujuan penyelenggaraan subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan adalah tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat atau bermanfaat, dan bermutu, serta khusus untuk obat dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur-unsur subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan itu ada 5. Yang pertama yaitu komoditi. Sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah komoditi untuk penyelenggaraan upaya kesehatan. Dan makanan adalah komoditi yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Sediaan farmasi harus tersedia dalam jenis, bentuk, dosis, jumlah, dan khasiat yang tepat. Dan alat kesehatan harus tersedia dalam jenis, bentuk, jumlah, dan fungsinya. Yang kedua ada sumber daya. Sumber daya manusia yang mengerti dan terampil
Bidang sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan harus dengan jumlah yang cukup, serta mempunyai standar kompetensi yang sesuai dengan etika profesi. Fasilitas yang ada yaitu peralatan atau tempat yang harus memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Pembiayaan yang cukup dari pemerintah dan pemerintah daerah diperlakukan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin. Yang ketiga, dari unsur-unsur ada pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian ditujukan untuk dapat menjamin penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan secara rasional, aman, dan bermutu di semua fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan. Yang keempat, ada pengawasan. Pengawasan ini meliputi standarisasi, evaluasi produk sebelum beredar, sertifikasi, pengawasan produk sebelum beredar, dan pengujian produk. Yang terakhir ada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat senantiasa dilibatkan secara aktif agar sadar dan dapat lebih berperan dalam penyediaan dan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan juga makanan. Pembahasan yang keempat mengenai prinsip-prinsip subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Yang pertama ada aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu. Pemerintah menjamin keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara profesional. Pelaku usaha bertanggung jawab atas keamanan, khasiat, dan mutu produk sesuai dengan fungsi usahanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip yang kedua ada tersedia, merata, dan terjangkau. Obat merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Sehingga obat tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi semata. Artinya obat itu harus tersedia dan merata di berbagai tempat. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu rasional. Setiap pelaku pelayanan kesehatan harus selalu bertindak berdasarkan bukti ilmiah terbaik dan prinsip tepat biaya atau cost efektif, serta tepat manfaat atau cost benefit dalam pemanfaatan obat agar memberikan hasil yang optimal. Prinsip yang keempat yaitu transparan dan bertanggung jawab. Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan tentang sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dari produsen, distributor, dan pelaku pelayanan kesehatan. Prinsip yang kelima yaitu kemandirian. Potensi sumber daya dalam negeri, utamanya bahan baku obat dan obat tradisional, harus dikelola secara profesional, sistematis, dan berkesinambungan, sehingga memiliki daya saing tinggi dan mengurangi ketergantungan dari sumber daya luar negeri, serta menjadi sumber ekonomi masyarakat dan devisa negara. Penyelenggaraan subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Yang pertama, upaya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan. Kedua, upaya pengawasan untuk menjamin persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, mutu produk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan serta perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat dan alat kesehatan. Ketiga, upaya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Keempat, upaya penggunaan obat yang rasional. Kelima, upaya kemandirian sediaan farmasi melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
Keterkaitan subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dengan subsistem lain. Dalam proses pelaksanaan subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan tetap memerlukan subsistem lainnya seperti sumber daya manusia dalam pengolahan sedia farmasi, alat kesehatan, dan makanan harus dengan jumlah yang cukup serta mempunyai standar kompetensi yang sesuai dengan etika profesi, apoteker dana, atau tenaga teknis kefarmasian. Pada proses penyelenggaraan, penyediaan, dan pelayanan obat yang berpedoman pada Formularium Nasional atau Fornas, serta Daftar Obat Esensial Nasional untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah dengan pengaturan khusus meningkatkan ketersediaan obat bagi masyarakat dan obat yang tidak memiliki nilai ekonomis serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran untuk meningkatkan ketersediaan dan pemerataan obat. Penyediaan dan pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan untuk mendukung pemenuhan SPM provinsi berpedoman pada persyaratan standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan kesehatan. Referensi yang digunakan sebagai acuan penyusunan makalah dari kelompok 5 adalah Jurnal Kebijakan Kesehatan Aceh mengenai subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 beserta lampirannya. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kami selaku kelompok presentator mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih telah menyimak video presentasi ini hingga akhir. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.